Bismillahirrahmanirrahim. A'izai wa ahibbai ya ayyuhal muslimun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله ونفسي قبل كل شيء بتقوى الله. وقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, kajian kita malam ini adalah As-Siratun Nabawiyah, sejarah perjuangan dan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Ghazwatu Badrin, Perang Badar. Malam ini kita masih melanjutkan tentang Perang Badar ini. Aizai wa habbai rahimakumullah. Alhamdulillah, rahman Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin mencapai kemenangan yang sangat gemilang, yang sangat luar biasa pada peperangan yang pertama yang mereka lakukan dan mereka hadapi sebagai tantangan yang paling berat dari kaum Quraisy di Mekah. Kemenangan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari kesiapan pasukan kaum muslimin, tidak mungkin mendapat kemenangan karena perbandingannya dalam berbagai sisi sangat jauh. Kaum musyrikin, orang Quraisy ini datang dengan 1000 orang. 1000 orang yang ikut dalam perang aktif, sedangkan kaum muslimin hanya 313 orang. Mereka membawa unta 700 ekor, kaum muslimin hanya 70 ekor dengan 700, jauh sekali. Mereka membawa 300 kuda, kaum muslimin hanya 2 ekor kuda, tidak lebih. Mereka memiliki baju besi dan pedang sekitar 600. Sementara kaum muslimin pedang mereka cuma 8 bilah pedang dan 6 baju besi. Sungguh tidak seimbang. Kaum muslimin untanya 70, orangnya 300. Jadi satu unta, waktu mereka pergi 3 orang atau 4 orang, turun sebahagian jalan, nanti ganti-gantian naik turun. Rasulullah naik unta 3 orang, beliau dan Ali bin Abi Thalib dan Mirsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. 3 orang, satu unta.
dilihat dari perlengkapan militer dan jumlah orang yang berperang, sungguh sangat tidak seimbang, tidak mungkin menang. Tapi kemenangannya ternyata dimiliki oleh kaum muslimin, sehingga Allah menyebutkan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan dalam perang Badar ini dan juga perang-perang lain kecuali yang diberikan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Itu di dalam surah Al-Imran ayat 126. Dalam surat Al-Anfal juga ada, Allah menyebutkan wa man nasru illa min indillah innallaha azizul hakim, ayat 10 dalam surah Al-Anfal. Jadi sesungguhnya kemenangan itu bukan dari kehebatan manusia. Kemenangan itu adalah anugerah dari Allah yang azizul hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi secara ilmiah kita dapat melihat dan kita ngambil pelajaran dan iktibar, kenapa pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit dan peralatan militernya sangat terbatas bisa memenangi peperangan ini. Para ulama menyimpulkan ada beberapa sebab. Saya ingin menjelaskan, mudah-mudahan selesai malam ini. Kalau tidak selesai kita lanjutkan lagi. Pertama, hadirin yang berbahagia, ini berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Syarat utama supaya kita menang, dan itu yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Pertama, tashihun niyyah, meluruskan niat. Niat diluruskan dulu. Untuk apa? Untuk mempertahankan kebenaran, membela kebenaran, menegakkan kebaikan dan kebenaran serta keadilan dalam rangka mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah bimbingan dan tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali. Di sini yang sangat menentukan kemenangan. Niat ini harus lurus dulu. Niatnya apa? Menegakkan dan membela kebenaran. Itu bukan uang, bukan pangkat, bukan derajat, bukan suku, bukan. Ini. Membela, mempertahankan kebenaran, menegakkan kebenaran dan keadilan dan kebaikan dalam rangka mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya selalu, al-a'malu bin niyat, amalan itu sesuai dengan niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, balasan Allah kepada setiap orang itu sesuai dengan niatnya. Umpamanya orang berhijrah ke Madinah untuk apa? Rasulullah mengatakan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul, nilai di sisi Allah memang ikhlas karena Allah dan karena Rasul, dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jika hijrahnya karena dunia yang ingin dia capai atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka nilainya sesuai dengan niat itu. Jadi bukan karena Allah.
karena mau mencari dunia, buat usaha dan menikah. Maka bukan karena Allah yang begini. Maka yang penting sekali dalam perjuangan menegakkan kebenaran ialah tashihun niyah, meluruskan niat. Yang kedua, faktor keberhasilan kaum muslimin yang kedua, tasdid wa taqwiyatul azm, meluruskan dan membenarkan semangat, sungguh-sungguh serius, bukan setengah hati, sungguh-sungguh. Maka Rasulullah SAW memanggil sahabat, bertanya, bagaimana pandangan kalian kalau ini kita berhadapan dengan musuh, apakah kalian mau kalau saya ajak melawan mereka? Ditanya kepada kaum Ansar dan ditanya kepada kaum Muhajirin, satu-satu ditanya. Bagaimana Ansar? Ada juga yang kadang-kadang lemah semangatnya, ada yang kuat. Dari golongan Muhajirin selesai ditanya, kemudian ditanya kepada Ansar, dipanggil antaranya Miqdad bin Amr bin Tha'labah, terkenal dia dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nanti dia jadi pada posisi sayap kiri karena dia punya seekor kuda. Kanan nanti ada Abdullah bin Zubair bin Awam, Zubair bin Awam sebelah kanan. Rasulullah tanya, bagaimana? Apa kamu sungguh-sungguh mau? Ya Rasulullah, saya setia, saya sesuai dengan apa yang saya janjikan, sungguh-sungguh tidak ragu-ragu. Maka engkau ya Rasulullah laksanakan apa yang diperintahkan dan diizinkan oleh Allah. Saya benar-benar ingin berjuang bersamamu. Dipanggil Sa'ad bin Mu'ad. Kamu Sa'ad, ini kamu pemimpin. Engkau wahai Sa'ad pemimpin kaum Ansar. Coba bagaimana pandanganmu kalau saya ajak untuk berjihad melawan orang Quraisy yang mengganggu kita dan selalu mengancam kita? Bagaimana? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kami telah membenarkan apa yang engkau beritahukan kepada kami, dan kami sudah membaiat engkau dulu di sana bahwa kami berjuang bersamamu. Terus dia ucapkan, terakhir dia ucapkan, walau ista'radta bina al-bahr lakhuznahu ma'ak. Ini ucapan dari Sa'ad bin Mu'ad. Ya Rasulullah, ini di ujungnya saya potong. Ya Rasulullah, seandainya engkau membawa kami ke laut, lalu engkau mengajak kami untuk menyeberangi laut ini, fakhudnahu, lalu engkau menceburkan diri dalam laut, lakhudnahu ma'ak, kami juga ikut menceburkan diri dalam laut itu bersamamu. Apalagi nggak ada laut, nggak ada laut. Engkau bawa kami ke laut, engkau ajak kami berenang dalam laut itu, engkau duluan menceburkan diri, fakhudtahu, engkau menceburkan diri, fakhudnahu, kami pun ikut menceburkan diri ke dalam laut itu, ma'aka, bersamamu ya Rasulullah. Sudah. Ikhlas berarti sungguh-sungguh, tidak setengah hati, tidak. Ini sangat menentukan kemenangan. Kalau setengah hati enggak, nanti di tengah jalan terpedaya, nanti di tengah jalan tergoda, nanti di tengah jalan tidak sabar menghadapi godaan, ancaman dan iming-iming. Lihat, kemudian yang ketiga, faktor kemenangan ini
Yang ketiga adalah tashji', motivasi. Tashji', motivasi, ya, digerakkan, diberi semangat. At-tashji'u wa tathbit, memberikan motivasi dan memberikan satu pengarahan supaya tabah, tathbit, kokoh pendirian, jangan berbalik dari rencana yang semula. Rasulullah SAW ketika mengajak dan mereka sudah mau, beliau mengatakan gini, fasiru, ayo jalan semua, kita ke sana. Fasiru, mari berjalan ke sana. Wa abshiru, tumbuhkan rasa semangat dan optimisme, jalan dari rasa bahagia. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain, sesungguhnya Allah, wahai pengikutku, wahai sahabat-sahabatku, telah berjanji kepadaku akan memberi salah satu daripada dua golongan. Kita akan menang dalam menghadapi salah satu dua golongan. Golongan apa? Pertama, ada rombongan kembali dari Syam membawa barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Allah berjanji salah satu dari dua rombongan kita akan dapat menaklukkan mereka. Yang satu lagi akan datang dari Mekah, 1.000 orang datang dari Mekah. Fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, ini dalam rangka mendorong. Fa wallahi, maka demi Allah saya katakan kepada kalian, demi Allah, ka'anni, seakan-akan nazartu, seakan-akan aku sudah lihat madaja'ul qaumi, wa ka'annani wa laka'annani nazartu masari'al qaumi, sungguh aku telah melihat gambaran tempat di mana musuh-musuh itu berjatuhan, di sini, di sini. Nanti waktu sampai ke tempat, Rasulullah menunjukkan sini, di sini jatuh sini, di sini jatuh sini, di sini jatuh sini, di sini tumbang sini, ditandai oleh sahabat dengan tangan mereka. Ternyata betul 100%. 100%. Jadi namanya tashji', memberi semangat. Tashji'. Nanti setelah tashji' ada tathbit, menguatkan semangat, jangan luntur. Allah memberi komando kepada Nabi dalam surat Al-Anfal ayat 12, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan. Surat Al-Anfal ayat 12. Ingatlah, oh Muhammad, Allah telah memberi wahyu kepada malaikat untuk disampaikan kepada engkau, anni ma'akum, aku akan memberi bantuan kepada kalian. Fathabbitul ladzina amanu, maka teguhkan semangat para pejuang, orang-orang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b, saya, kata Allah, akan memasukkan ke dalam dada orang-orang kafir itu rasa ngeri, rasa ketakutan. Dengan caranya Allah memperlihatkan kepada orang-orang kafir seakan-akan kuda kaum muslimin banyak sekali, senjata banyak sekali terlihat di mata mereka. Seolah-olah kaum muslimin sangat banyak, mereka lihat ra'yal ain, dengan mata, padahal itu hanya bayangan yang diberi oleh Allah supaya mereka mengalami ketakutan.
Ini salah satu kelebihan Nabi kita, menang bukan dengan senjata, menang dengan ar-ru'b. Salah satu kelebihan Nabi kita di atas Nabi yang lain ada 6. Salah satunya dulu saya pernah terangkan bahwa beliau itu nusirtu bir-ru'b. Aku diberi kemenangan dalam peperangan menghadapi musuh karena mereka takut, bukan karena banyak senjata, karena ketakutan. Karena Allah membantu di balik itu. Allah membantu. Sudah berapa? Kemudian Rasulullah SAW menerapkan sistem musyawarat. Musyawarat dengan sahabat beliau. Beliau tanya pendapat. Mereka tanya, apakah yang kau katakan Rasulullah ini dari Allah? Bukan, ini dari saya. Sebab kalau dari Allah, kami tidak akan memberi saran-saran dan usulan-usulan yang baru kami ikuti. Tapi kalau dari engkau Rasulullah begini cara. Jadi Rasulullah enggak ngotot, walaupun dia panglima besar, enggak ngotot. Dia mesti tanya kepada orang yang ikut. Mereka ada pandangan, nanti disimpulkan, dibuat satu kesimpulan, dibuat satu kesepakatan. Ini jangan dilanggar lagi. Begini Rasulullah, hebatnya panglima perang yang sangat hebat. Jadi beliau bermusyawarah faktornya. Berikutnya, faktor kemenangan berikutnya ialah at-ta'atu ila al-qiyadah, patuh kepada komando. Rasulullah tadi saya katakan bermusyawarah, tapi beliau mengkomandoi, malah menetapkan kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Lalu dalam perang Badar ini yang bawa bendera adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair al-Abdari. Belakang Qais bin Sa'sa'ah. Itu Rasulullah yang atur. Kamu jangan langgar. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatur posisi ini siapa, posisi ini siapa. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Ingatlah Muhammad, ketika engkau pagi-pagi meninggalkan keluargamu untuk apa? Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Engkau mengatur posisi-posisi tempat orang beriman mengadakan perlawanan terhadap orang kafir, diatur. Wallahu sami'un 'alim. idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah sudah membantu kalian walaupun sedikit di dalam perang Badar ini. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi semangat ini diberikan oleh Rasulullah, kemudian diatur tempatnya diatur. Posisi tidak boleh dilanggar, dipantau oleh Rasulullah semua. Jadi patuh kepada komandan, tak boleh lari. Pernah mereka lari sekali dalam perang Uhud, sekali itulah gagal, mereka kalah sekali aja, lain semua menang. Cuma sekali mereka ini bandel karena ingin mengambil harta rampasan perang. Orang-orang baru masuk ikut perang karena keenakan melihat perang Badar banyak dapat harta rampasan perang. Jadi perang Uhud ini banyak orang yang perginya bukan karena Allah, karena ingin mendapat emas-emas. Ya kebetulan mereka bawa rombongan perempuan dengan emas-emas yang dipasang di kaki-kaki sini. Mereka naik ke bukit memukul-mukul kaki sehingga bunyi gering, sehingga orang terpancing, enggak mau lagi berdiri pada posisi yang telah diatur Rasulullah. Akhirnya mereka kalah.
Setelah itu faktor yang membuat mereka menang, berdoa semua. Malam besoknya perang, malam ini malam Jumat, malam besoknya hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Kalau penanggalan umum ialah tanggal 13 Maret. Ini malam 12 ya, malam 13. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Rasulullah malamnya tidak tidur berdoa. Kain di sini semua jatuh. Kata Abu Bakar, sudah cukup Rasulullah, sudah cukup Rasulullah, sudah cukup. Kan Allah sudah berjanji, akan memberi kemenangan. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatain. Allah sudah berjanji kepadamu, ihda at-ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati asy-syaukati takunu lakum. Jadi kalau bukan golongan yang pulang dari Syam membawa barang bisnis, kamu akan menang dengan orang Quraisy yang datang khusus untuk berperang dari Mekah. Mereka berdoa malam, Rasulullah berdoa. Di antara doa Rasulullah, di ujungnya saya ambil panjang doanya, beliau katakan begini, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyadaiha wa fakhriha. Oh Allah, itu orang Quraisy sedang datang, telah datang. Rasulullah sebelah sini, mereka sebelah sana. Rasulullah duduk dalam satu kemah kecil. Beliau berdoa, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyadaiha wa fakhriha tuhaddu Allah wa tukadzibu rasulah. Ya Allah, Quraisy sudah datang dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Untuk apa? Menentang engkau ya Allah. Tuhadduka, mereka menentang engkau. Wa tukadzibu rasulak, wa tukadzibu rasulak, dan mereka mendustakan rasulmu. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, fan-nasrul ladzi wa'adtani, berilah kemenangan kepada kami yang telah engkau janjikan kepadaku. Berikan ya Allah. Lalu di akhirnya beliau mengatakan, Allahumma fakbithum ghadan al-ghadah, ya Allah hancurkan mereka besok. Ya Allah ahinhum al-ghadah, besok hancurkan mereka. Doa dengan penuh tawadhu kepada Allah. Berdoa, tidak boleh sombong. Meskipun semua sudah rapi, kita harus berdoa kepada Allah. Itu faktor kemenangan. Lain Abu Jahal yang datang dengan 1000 orang dengan bangga ini dia katakan begini, Abu Jahal, ya, tidak perlu lagi pergi ke Badar, sebab harta yang dibawa oleh rombongan kafilah dagang kita di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb sudah selamat. Mereka membelok ke arah utara dan menyelamatkan diri pulang ke Mekah. Tidak bisa diganggu lagi, selamat. Jadi kalian pulang aja, nggak usah lagi mencari Muhammad, nggak usah lagi berperang, pulang aja. Dia bersumpah, wallahi lan na'uda hatta narida badran fanuqimu alaihi, bukan fihi disebut, alaihi dia katakan. Bahasa Arab kurang benar ini. Bahasa Arab Abu Jahal, tapi fasih, tapi agak kurang benar. Fanuqimu alaihi thalathan fananharu wa nanharu juzuran wa nat'amu at-ta'ama wa nasqi al-khamra wa ta'zifu alayna al-qiyan hatta ta'rifa al-arabu bina, hatta tasma' al-arabu bina
masirana wa jam'ana fala yazaluna yahabunana. Itu kata Abu Jahal. Demi Allah kami tidak pulang ke Mekah sebelum kami menapakkan kaki kami di Badar. Badar itu 150 km sebelah barat Madinah sekarang, jadi provinsi Badar sekarang. Asalnya sumur yang digali oleh orang bernama Badar. Kami akan tinggal di sana 3 hari. Nuqimu alaihi thalathan. Kami tinggal di sana 3 hari, kata Abu Jahal. Apa kerja kami? Fananharu juzuran. Kami akan menyembelihkan hewan. Wa nat'amut ta'am, dan kami makan makanan, pesta makan. Wa nasqil khamar, dan kami akan minum bir semua, meraih kemenangan. Wa ta'zifu alaina al-qiyan, dan kami akan mengadakan pesta khusus untuk wanita-wanita, memperdengarkan nyanyi-nyanyian dan tari-tarian menyambut kemenangan. Wow, kami akan membawa gadis-gadis jelita untuk menari dan menyanyi menghibur kami yang menang perang. Wa ta'zifu alaina al-qiyan, sehingga terdengar ke seluruh jazirah Arab bagaimana hebatnya kita ini. Fala yazaluna yahabunana, sehingga mereka selama-lamanya takut kepada kita, hormat kepada kita, kata Abu Jahal. Akhirnya dia duluan meninggal dunia dalam perang itu, dia tewas. Si Abu Jahal ini dia duluan, anak muda yang bunuh 2 orang, anak kecil-kecil, bukan orang besar. Karena pun si ada jelun 2 orang ini mesti sombong bukan main. Hebat sekali dia, gagah sekali, suaranya menggelegar. Enggak ada Allah, enggak ada apa-apa. Belum menang sudah menyebut menang. Menangnya pun nanti diiringi dengan rasa apa namanya, euforia, rasa sangat gembira, diiringi dengan makanan, minuman arak, nasqil khamar, minum arak. Wa ta'zifu alaina al-qiyan, akan kami bawa rombongan wanita-wanita menyanyi dan menari mengiringi kemenangan kami. Ternyata kalah. Maka kaum muslimin, mereka menang dengan kerendahan hati dan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian faktor yang lain ialah mukjizat. Mukjizat. Luar biasa mukjizat. Rasulullah sudah diberi bayangan oleh Allah, kata Abu Bakar, Rasulullah pingsan sebentar di dalam kemah. Terbangun, lalu beliau senyum. Allah memberitahukan kepadaku, kita akan menang. Allah beritahukan akan menang, dan akan datang malaikat membantu kita. Sebab kita lihat, pertama datang 1000. Istastaghithuna rabbakum, ketika kalian memohon bantuan kepada Rabbmu, anni fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Subhanahu wa taala tahap pertama mengirim 1000 malaikat. Kemudian ittaqulu lil mu'minina ala yakfikum ayyumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin. Kemudian Allah mengirim 3000 malaikat. Kemudian berikutnya Allah mengirim 5000. Yumdidkum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwimin. 5000 malaikat yang bertanda, di dahinya ada tanda, kudanya ada tanda.
berperang. Itu mukjizat. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin faktor-faktor yang membuat Nabi dan sahabat memenangi perang Badar. Jadi kemenangan ini diberi oleh Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini kita tutup, insyaallah bertemu lagi dalam pengajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.